Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkah dalam buat teman-teman, saudaraku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, dalam pertemuan kemarin, di pertemuan pertama ya, mahasiswa sudah mempelajari atau belajar beberapa hal mengenai aset-aset keuangan. Kemudian pengertian dan fungsi pasar keuangan, kemudian ada fungsi sistem keuangan ya. Kemudian kemarin kita juga sempat membahas mengenai klasifikasi lembaga keuangan, kemudian inovasi-inovasi di lembaga inovasi-inovasi keuangan itu apa saja, di mana saat ini juga sudah mulai berkembang, mulai bermunculan ya financial teknologi, dan semakin berkembang juga ada namanya cryptocurrency, Bitcoin, dan lain-lain. Kemudian kita juga membahas mengenai sejarah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan yang bukan bank gitu ya. Kemudian kemarin juga saya sudah membaca tugas teman-teman terkait dengan fungsi-fungsi dari sistem keuangan. Jawabannya relatif seragam ya teman-teman, dan sudah saya berikan nilai. Nah, sistem keuangan itu tentunya memberikan beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi terkait tabungan, fungsi tabungan. Nah, suatu sistem keuangan ini dapat menyediakan bentuk-bentuk aset keuangan dengan mekanisme tabungan. Misalnya ya kita membuka deposito, kita menabung seperti biasa gitu ya. Nah, tabungan dalam bentuk aset keuangan tersebut dapat digunakan untuk membiayai investasi. Jadi kan perbankan kan sebenarnya bisnis utamanya adalah memutarkan uang gitu ya, memutarkan uang. Nah, uang itu bisa uang-uang hasil dari tabungan nasabah itu juga bisa diputarkan untuk membiayai investasi ya. Investasi yang kemudian akan meningkatkan produksi, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Logikanya seperti itu. Kemudian ada fungsi kekayaan. Nah, fungsi kekayaan ini berarti bahwa aset keuangan yang diperdagangkan ya di pasar keuangan, baik itu obligasi maupun saham, dia memiliki fungsi kekayaan. Nah, masyarakat di sini dapat memilih ya bentuk-bentuk aset keuangannya, bisa saham, bisa obligasi gitu ya. Daripada uangnya nganggur, mereka menginvestasikannya, menabungnya dalam bentuk saham ya, dalam bentuk obligasi maupun reksadana, di mana itu juga dapat meningkatkan value daripada uang yang mereka berikan. Artinya dia akan berpotensi memiliki keuntungan atau memiliki nilai yang lebih daripada yang mereka tabungkan. Nah, itu terkait dengan fungsi kekayaan. Kemudian yang tiga, fungsi likuiditas. Ya, fungsi likuiditas ini masih terkait juga dengan fungsi kekayaan yang sebelumnya kita bahas, bahwa kekayaan yang disimpan dalam bentuk aset keuangan akan relatif mudah untuk dikonversikan ke dalam bentuk tunai atau kas. Nah, daripada aset yang misalkan bentuknya tanah dan bangunan. Nah, itu kan kita perlu menjualnya terlebih dahulu gitu ya, teman-teman. Harus ada pembelinya. Nah, artinya tidak seliquid aset keuangan yang beberapa jenis, misalkan saham kita bisa jual, kemudian deposito jelas jatuh temponya, artinya lebih liquid dibanding jenis-jenis aset yang lain. Nah, di sini juga misalkan penabung ya, penabung itu kan memberikan dananya melalui perantara lembaga keuangan ya. Misalkan ada bank, ada perusahaan asuransi seperti itu. Nah, aset keuangan tersebut dapat memberikan penghasilan lebih ya nantinya. Nah, contoh-contohnya kemarin ada obligasi, ada saham, kalau negara ya ada surat utang negara dan lain-lain. Nah, kalau misalkan asuransi ya, ketika kita sakit ya, kita tidak akan mengeluarkan uang yang jauh lebih banyak karena diri kita sudah dilindungi oleh asuransi. Artinya misalkan apabila kita sakit, jatuh sakit, masuk rumah sakit misalnya ya teman-teman, harus membayar 100 juta, tapi dengan adanya asuransi misalkan kita hanya membayar 10 juta. Nah, dengan kondisi-kondisi tersebut artinya lembaga keuangan ini akan membantu sisi likuiditas kita. Daripada saya mengeluarkan uang yang banyak ya, saya hanya mengeluarkan uang hanya 10 juta misalkan. Artinya likuiditas kita lebih terjaga.
Kemudian dari sisi kredit. Nah, yang keempat adalah fungsi kredit. Nah, bagi pengusaha, pasar keuangan merupakan lembaga yang dapat menyediakan kredit untuk investasi yang pengusaha itu butuhkan. Seperti itu. Itu adalah fungsi-fungsi dari sistem keuangan. Yang pertama ada fungsi menabung, fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, kemudian fungsi kredit. Seperti itu Bapak Ibu. Teman-teman mahasiswa, selanjutnya dalam pertemuan kedua kali ini, nanti kita akan belajar mengenai peran-peran dari Bank Sentral, Bank Indonesia, kemudian ada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, peran dari Bank Indonesia dalam sistem perekonomian kita, yang pertama tentunya dia mengeluarkan kebijakan moneter ya, kemudian melakukan pengaturan dan pelaksanaan sistem pembayaran gitu ya. Nah, Bank Sentral ini juga sebagai banknya para bank, karena di sana ada cadangan wajib gitu ya, ada cadangannya di sana. Kemudian fungsinya yang paling penting adalah mengatur dan mengawasi operasional perbankan. Nah, kemudian instrumen kebijakan moneter itu meliputi adanya operasi pasar terbuka, kemudian fasilitas diskon atau penetapan suku bunga, ya, kemudian yang tadi saya ceritakan ada cadangan wajib seperti itu. Nah, yang kedua ada lembaga namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau dulu namanya Bapepam LK. Nah, sekarang sudah diubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sesuai Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, perlu digarisbawahi, yang paling penting adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian ada juga lembaga penjamin simpanan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang saya agak sedikit galau ya dengan kasus Jiwasraya kemarin. Kenapa itu bisa terjadi padahal kita sudah punya lembaga pengawasan namanya Otoritas Jasa Keuangan. Seharusnya ya itu bisa terdeteksi ya hal-hal tersebut tidak perlu terjadi ya apabila pengawasan untuk industri jasa keuangan ini berjalan dengan baik. Artinya fungsi OJK belum berjalan dengan optimal. Walaupun itu bukan variabel tunggal ya, tentunya ada dari sisi manajerial yang mungkin kurang bagus gitu ya, ada fraud-nya atau segala macam gitu, tentunya itu sudah dibuktikan ya, ada artikelnya, sudah ada yang dipidanakan ya. Nah, ini saya lebih menyoroti bahwa fungsi dan peran OJK harusnya lebih dapat ditingkatkan. Kemudian ada lembaga yang namanya Lembaga Penjamin Simpanan, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi tujuannya yang pertama untuk membangun sistem perbankan yang sehat dan stabil guna menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh. Ya, menyempurnakan sistem dan program penjaminan simpanan nasabah bank guna mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil, membentuk lembaga yang independen yang mampu melaksanakan program penjaminan terhadap simpanan nasabah bank. Nah, semoga LPS juga dapat kerja dengan baik, memberikan pengawasan yang terbaik ya, supaya kasus-kasus kayak Bank Senturi ya, yang konon katanya berdampak sistemik ya, gagal bayar, itu tidak terjadi lagi gitu ya. Sedikit mengomentari juga terkait dengan OJK, ya kemarin ada kasus Indra Kents gitu ya, kasus Binomo, kasus kemarin terkait dengan financial technology lainnya. Kalau ada pengawasan yang baik, seharusnya
tidak perlu terjadi rame dulu gitu ya, baru ada pengawasan, atau kemudian ada kasus dulu, di blow up dulu gitu ya. Kemudian nasabah banyak yang tertipu, kemudian jadi kasus. Nah, beberapa info yang saya dapat teman-teman, kayak Binomo kemarin ya, dalam penyelidikan polisi. Ini saya belum membuktikan sendiri, tapi saya mendapat cerita itu aplikasinya tuh aneh gitu ya. Misalkan satu komputer dengan aplikasi yang sama dengan jam yang sama, ketika disandingkan itu chartnya berbeda ya. Artinya kan ini sudah permainan gitu. Artinya ada indikasi fraud yang dibalut dengan seolah-olah ini adalah investasi ya. Seperti itu. Artinya kan algoritma sistemnya ini nggak beres. Mungkin itu teman-teman sekilas mengenai perkuliahan yang kedua kali ini. Saya berharap teman-teman tetap semangat mengerjakan tugas dengan baik. Silahkan berdiskusi, akan saya tanggapi di sana. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih.